Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh dengan cara dunia mendefinisikan kata pintar? Nah, langsung aja ya. Dalam pembahasan materi kita kali ini, kita bakal bedah habis-habisan gagasan dari Peratui Letokan soal potensi manusia. Dari karyanya Sumber Kecerdasan Manusia. Kita bakal bongkar rahasia besar soal gimana sih kita sebenarnya memproses realitas dan kenapa sistem yang kita jalani selama ini, ya bisa dibilang agak keliru. Coba bayangin deh, situasi yang sering banget kita lihat tapi jarang kita pertanyakan. Ada satu anak di kelas, duduknya paling diam, nilainya biasa-biasa aja, dan sama sekali nggak dianggap cerdas sama sistem akademik. Tapi, belasan tahun kemudian, anak itu malah bikin perusahaan besar, mimpin ribuan orang, dan yang paling penting tetap waras di tengah dunia yang makin kacau ini. Fenomena kayak gini kan bikin kita mikir ya, jangan-jangan selama ini kita mengukur hal yang salah kaprah? Disinilah misteri utamanya, teman-teman. Ada gesekan yang kerasa banget antara skor akademik di atas kertas dengan kemampuan real buat ngadepin krisis hidup dan ngebangun relasi di dunia nyata. Karena jujur aja, kehidupan nyata itu nggak sesimpel milih jawaban A, B, C, atau D di lembar ujian kan? Oke, masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita. Ini soal ilusi sistem pendidikan modern, di mana sekolah udah berubah wujud jadi kayak pabrik. Mari kita bongkar realitas palsu yang udah lama banget kita telan mentah-mentah. Sadar nggak sih, peradaban kita ini udah ngebangun sekolah persis kayak pabrik industri. Kita memproses anak-anak kayak mesin cetak, bikin standarisasi jadi semacam agama baru, dan parahnya lagi, kita mereduksi manusia yang luar biasa kompleks cuma jadi sekedar angka di atas kertas ujian. Terus apa dampaknya? Dampaknya ngeri loh, kita jadi terus-terusan nyetak orang yang IQ-nya selangit, tapi rapuh banget secara emosional. Atau orang yang logikanya jalan banget, tapi benar-benar kehilangan arah dan makna hidup. Intinya, kita lagi membesarkan manusia yang nggak utuh. Lanjut ke bagian kedua, kita mau lihat gimana sih teori kecerdasan manusia ini berevolusi. Dari yang awalnya cuma nganggap manusia sebagai mesin, sampai akhirnya mengakui adanya pluralitas atau keberagaman. Nah, buat paham akar krisis ini, kita ibaratnya perlu jalan-jalan bentar ke arsip sejarah. Kita lihat gimana cara belajar itu berevolusi. Awalnya ada behaviorism, yang memperlakukan kita cuma kayak mesin stimulus respons. Kasih A, keluarnya B. Kaku banget kan? Terus, seiring waktu muncul tuh gebrakan luar biasa dari Howard Gardner soal kecerdasan majemuk. Dan akhirnya, kita sampai di titik pencerahan dari Daniel Goleman. Goleman ini yang nyadarin kita kalau emosi itu bukan pengganggu pikiran rasional kita, melainkan justru bagian inti dari kecerdasan itu sendiri. Masuk ke bagian ketiga, dan ini adalah inti dari semuanya. Arsitektur manusia 3 lapis, pikiran, jiwa, dan tubuh. Jadi gini, materi dari Toran ini bawa satu gagasan radikal. Kecerdasan sejati itu bukan cuma satu titik, tapi interaksi sistemik yang super halus dari 3 lapisan di dalam diri kita. Lapisan pertama itu pikiran atau mind, ini ibarat mesin pemproses realitas. Logika, analisis, bahasa, matematika, semuanya ngumpul di sini. Tapi masalahnya nih, ini satu-satunya area yang terlalu diagung-agungkan sama sistem pendidikan tradisional kita. Kita tuh kayak terobsesi banget sama lapisan mekanis ini, sampai lupa yang lainnya. Nah, karena itulah kita butuh lapisan kedua, yaitu jiwa atau soul. Ini fungsinya sebagai kompas yang nentuin arah hidup kita mau kemana. Di wilayah ini ada makna, nilai, emosi, dan kesadaran spiritual. Kenapa ini penting banget? Karena pikiran yang nggak dipandu sama jiwa pada dasarnya bakal kehilangan tujuan dan arah eksistensinya. Ya bayangin aja kayak punya mesin mobil balap yang canggih banget, cerdas luar biasa, tapi nggak tahu mau disetir kemana, kan percuma. Dan pastinya kita butuh wadah fisiknya kan? Lapisan ketiga ini adalah tubuh. Tubuh itu medium krusial buat nalik semua itu ke dunia nyata. Gini loh, sehebat apapun pikiran memproses data, atau sedalam apapun jiwa ngasih arahan, dua-duanya bakal lumpuh kalau nggak ada tindakan fisik. Pikiran tanpa tubuh itu nggak akan bisa wujudin apa-apa di dunia nyata, semuanya cuma sebatas angan-angan. Nah, dari 3 lapisan tadi, semuanya bermuara pada satu konsep puncak yang luar biasa. Namanya EQ atau keseimbangan. Ini tuh kondisi homeostasis psikologis, di mana semua komponen di dalam diri kita benar-benar sinkron dan harmonis. Ini dia penawar utama buat ngatasin rasa lelah mental zaman now, yang sering banget bikin orang-orang yang kelihatannya paling sukses sekalipun, tiba-tiba ngerasa hampa dan kehilangan arah. Yang bikin tambah menarik lagi, arsitektur filosofis ini nggak cuma ngawang-ngawang loh. Konsep ini sejalan banget sama sains nyata. Bayangin, model ini mencerminkan neuroscience modern lewat interaksi korteks prefrontal sama sistem saraf kita.
Terus cocok juga sama teori sistem lewat siklus umpan balik atau feedback loop kita. Dan bahkan di biologi evolusioner, emosi itu nggak dilihat sebagai kelemahan, melainkan teknologi biologis paling canggih yang kita punya buat bertahan hidup dan berempati. Keren banget kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat. Ini krusial banget. Kecerdasan buatan versus kecerdasan holistik. Taruhan eksistensial kita di masa depan. Disinilah kita bisa lihat jelas apa yang sebenarnya dipertaruhkan sama arah pendidikan kita sekarang. Apalagi dengan meledaknya kecerdasan buatan atau AI. Gini, kalau kita terus-terusan cuma ngelatih IQ yang sifatnya mekanis, udah pasti kita bakal kalah telak. AI sekarang udah bisa bikin representasi dunia dan niru tugas-tugas kognitif kita dengan gampang banget. Jadi, nilai sejati umat manusia di masa depan itu justru ada pada hal yang nggak mungkin bisa ditiru sama mesin, yaitu keseimbangan eksistensial kita. Kombinasi utuh antara pikiran, tubuh, dan jiwa manusia. Terus, apa jadinya kalau kita mulai ngejalanin paradigma baru ini? Wah, dampaknya bakal masif. Sekolah bakal berubah jadi semacam laboratorium kesadaran, di mana ngelola emosi itu diajarin sama seriusnya kayak belajar matematika. Orang tua, mereka bakal berhenti muja-muja ranting dan mulai fokus membesarkan manusia yang benar-benar utuh. Dan di dunia kerja, perusahaan gak cuma nyari IQ tinggi lagi, tapi lebih butuh orang yang adaptif, tangguh, dan punya gaya kepemimpinan yang berakar pada makna. Ini benar-benar game changer. Mendekati akhir eksplorasi materi kita kali ini, kita seolah dikasih kacamata baru yang super tajam buat ngelihat kehidupan. Sesuai banget sama kutipannya, manusia bukan makhluk yang sekedar berpikir, manusia adalah makhluk yang merasakan, memaknai, berhubungan, bertumbuh, dan mencari keseimbangan. Jadi jelas ya, kecerdasan tertinggi itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang gimana kita bisa mengharmoniskan pikiran yang tajam, jiwa yang sadar, dan tubuh yang selaras. Setelah kita ninggalin standar-standar usang dari pendidikan gaya pabrik tadi, ada satu pertanyaan paling penting buat kita bawa pulang hari ini. Bagaimana kalian akan mengukur keseimbangan diri kalian sendiri besok? Apakah kita masih cuma mau ngasih makan pikiran aja? Atau kita bakal mulai mengasah jiwa dan menggerakkan tubuh kita dalam satu harmoni yang utuh? Coba direnungkan. Teruslah mencari keseimbangan itu, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.